Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ilham dari Karawang, Mitsubishi Karawang. Sekarang kita bahas yang kemarin baru beres tuh, ada bulan literasi kripto di bulan Februari. Minggu kemarin juga udah kita bahas sebagian. Sekarang lanjut di pengembangannya. Di sini kita lihat di layar Wamendak Jerry Sambuaga, dia bilang ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia di tahun 2025. Faktanya sekarang juga udah termasuk terbesar di Asia untuk perdagangan kripto ya. Di Indonesia ini di Asia ini termasuk terbesar sekarang. Apa udah yang terbesar ya? Nah, kita ke paradigma. Sebenarnya udah sempat kita bahas di video awal-awal. Nggak apa-apa kita bahas lagi. Kita refresh dulu dari perubahan era. Kita lihat di sini di sebelum abad ke-18 itu kita masih pakai metode bercocok tanam. Itu cara kita mendapatkan uang atau bertahan hidup itu, mencari uangnya itu bercocok tanam. Masuk ke era 18 sampai 2000-an itu udah mulai tuh semenjak ditemukannya mesin uap oleh James Watt, itu mulai masuk tuh era industri. Era industri, terus perkembangan zaman di era 20-an udah mulai masuk, ada HP, ada handphone segala macem, itu udah mulai masuk era informasi di mana jarak udah bukan lagi masalah. Karena pada era industri itu dan era bercocok tanam itu jarak salah satu masalah untuk dikomunikasi. Di era informasi semuanya serba cepat. Sekarang hari ini kita udah mulai masuk era digital. Jadi sering berkembangnya zaman ini, era digital ini kita udah mulai masuki per hari ini, dan Indonesia sendiri itu udah sangat antusias dan sangat cepat menanggapinya pemerintah kita. Makanya dibikin kemarin itu bulan literasi kripto. Sekarang juga nanti di bulan Juni juga informasinya kan bursa kriptonya mau rilis, bursa kripto Indonesia. Sebentar ya. Biasa ngobrol-ngobrol santai aja. Perkembangan jenis aset ini juga sempat kita bahas juga. Balik lagi, aset itu adalah sumber daya yang dapat atau yang memiliki nilai ekonomi dan dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan dengan harapan memberikan manfaat. Contoh-contohnya aset itu ya harta yang bisa dikonversikan menjadi uang tunai, dapat diperjualbelikan, itu aset. Dan juga memiliki, ada beberapa aset yang memiliki sifat produktif ya, kayak properti. Kalau di lokasinya yang bagus ya jelas itu produktif atau harganya naik. Saham, reksadana, cryptocurrency atau aset digital juga itu produktif, soalnya nilainya pasti meningkat. Fluktuatif cuma cenderung meningkat. Kalau kita belajar atau coba di saham, dari tahun ke tahun itu selalu ada peningkatan dari jumlah jumlah pemilik sahamnya kah, atau jumlah orang yang daftar di bursa efek atau di bursa sahamnya, itu selalu menambah. Sama halnya dengan cryptocurrency juga, malah lebih signifikan cryptocurrency karena banyak orang pengalaman di saham sebelumnya. Jadi begitu ada cryptocurrency ya mereka udah tinggal masuk aja, soalnya dari konsepnya mirip-mirip, sama-sama aset digital.
Ini ada aset fisik, aset digital, aset fisik ya tadi properti emas yang kelihatan lah. Untuk aset digital ya tadi saham, reksadana, marketplace, platform digital juga termasuk aset digital. Itu kan aset kita di digital untuk mendapatkan uang lah. Dari YouTube bisa, Instagram, TikTok, Facebook, segala macam lah. Atau dari marketplace gitu kan. Ada lagi NFT, ini salah satu produk dari cryptocurrency juga. Dan cryptocurrency itu sendiri juga macam-macam, ada Bitcoin, ETH, termasuk DCT juga di crypto token. Nah, sebelum memutuskan bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi, ini dari Kementerian Perdagangan langsung ya, ini saya kutip update-annya. Ada 2L, legal dan logis. Yang pertama itu legal, yang udah pasti itu cek izin perusahaannya dari dari otoritas yang berwenang ya. Misalkan kita pengen aset kripto ya berarti kan udah jelas di situ ada Bapepti tuh yang menaunginya tuh. Jadi kita tinggal cek di Bapepti itu terdaftar atau tidak. Pertama terdaftar atau tidaknya itu si koinnya atau si tokennya atau si asetnya. Dia udah terdaftar apa belum? Dan perusahaannya juga dicek legalitasnya bagaimana. Udah lengkapkah dan segala macamnya. Logis, cerdas dan logis. Di sini cerdas dan logis itu terhadap keuntungan yang ditawarkan. Kalau misalkan teman-teman ada yang nawarin embel-embelnya biasanya itu misalkan per bulan dapat 28%, 30% per bulan itu kan gak masuk akal. Masanya kita 3 bulan balik modal, belum kalau harga naik segala macam kan. Itu makanya harus hati-hati, 20% itu udah gak masuk akal itu sebulan 20% tuh. Jadi jangan tergiur sama embel-embel untung besar dan segala macam gitu. Apalagi dia menawarkan untung yang sangat besar, legalitas dicek belum ada, terus dari daftar otoritas yang menaunginya juga dia belum terdaftar, apalagi kan berarti sangat beresiko. Harus cerdas juga kita, jangan asal kita masukin uang kita untuk investasi di tempat-tempat yang kayak gitu tuh. Nanti ketika jadi atau terjadi masalah, itu nanti kalian ini pasti yang nyalahinnya itu sahamnya, globalnya loh, sahamnya atau kriptonya atau reksadananya. Padahal kan kalau di breakdown lagi ke bawah kan itu kan ada perusahaan-perusahaannya tuh, ada koin-koinnya tuh. Yang bermasalah kan sebenarnya koinnya, bukan keseluruhannya loh. Itu makanya sampai sekarang itu mungkin untuk teman-teman di sini yang masih awam, stigmanya itu pasti masih negatif. Kripto mah penipuan lah, investasi bodong segala macam, karena mereka tidak nggak ngecek lah istilahnya, nggak ngecek dan nggak mau pelajarin apa itu kripto, apa itu aset digital dan segala macam. Kalau kita pelajarin dengan seksama, di Indonesia ini kan udah jelas, dia regulasinya udah ada. Ya kita tinggal ngikutin aja regulasi yang ada. Itu kan lebih aman. Secara tidak langsung kan kita udah dijagain yang pemerintahan. Gitu loh, aset kita itu. Terus ada lagi pentingnya konsep 7P. Pelajari latar belakang perusahaan, tadi udah saya bilang, legalitasnya segala macam, termasuk juga latar belakangnya dibentuknya perusahaan itu. Tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan. Tata caranya gimana? Lihat, misalkan kalau ada yang nawarin, saya juga sempat dengar, bisnisnya masih di kripto. Dia ini ngejual koinnya ini karena dia ada kripto ini kan bisa peer to peer. Jadi kalau transaksi yang baik itu
sebenarnya semuanya mau saham, mau kripto atau apapun itu tuh di marketplace atau di pasarnya. Tapi kalau ada perorangan yang nawar itu sebenarnya ya sah-sah aja sih. Cuman kan lebih lebih apa ya, lebih lebih berisiko tinggi lah kalau kita beli si koinnya atau token itu di orangnya atau perorangan. Rawan terjadinya penipuan dan segala macam. Pelajari kontrak berjangkanya. Kalau di token itu mungkin ada smart contract, itu kan salah satu kontrak berjangkanya, bisa dicek di tiap-tiap blockchainnya, tergantung tokennya, dia pakai blockchainnya apa itu bisa dicek. Pelajari dokumen perjanjian, bisa dicek. Pelajari resikonya juga, ini penting juga nih, pelajari resikonya nih. Si apa kalian ini naruh uang ini di mana, di saham atau di kripto atau di reksadana, itu kan tiap-tiap aset itu kan pasti punya resiko kan, pasti ada resikonya. Nggak ada yang namanya usaha atau bisnis itu nggak ada resikonya, itu nggak bakal ada. Kalau ada orang yang nawarin manis-manisnya doang, jangan langsung dicerna, tanya juga resikonya apa. Nah, kalau untuk aset digital yang udah pasti itu mau saham mau apapun itu fluktuatif, ya kan, fluktuatif, naik turun harga. Yang ketujuh, pantang percaya pada janji-janji keuntungan yang pasti atau tinggi. Yang kedua saya bilang juga. Nah, ini saya ngambil sedikit kutipan dari Instagramnya PT Konakami atau Kamilenial. Jadi ini tuh uh, co-foundernya, co-founder dari token DCT, Bapak Dobi Lega Putra. Dia itu di depan Aspakrindo, dia sedang menyampaikan proyek-proyek tentang DCT atau proyek-proyek tentang token dari PT Konakami ini, proyek-proyek utilitas ke depannya. Nah, ini yang kemarin bulan literasi kripto yang udah kita bahas, itu udah dilewatin. Dipelopor juga Kementerian Perdagangan melalui Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Terus ada juga kerjasama sama Aspakrindo, Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, dan juga seluruh penggiat, pengamat, dan stakeholder aset kripto, termasuk co-founder DCT ini. Kegiatan atau yang disingkat BLK, Bulan Literasi Kripto, pada Selasa 28 Februari 2023 menjadi hari terakhir sekaligus penutupan dari kegiatan BLK. Jadi BLK kemarin itu disponsori oleh PT Konakami atau Degree Crypto Token. Makanya di acara closing kemarin itu DCT itu buka booth di lokasi closing ceremony-nya. Itu di Hotel Marriott Jakarta. Ini kita lihat juga CEO PT Konakami Digital Indonesia atau tadi yang Pak Dobi Lega Putra, dia memberikan pemaparan lengkap mengenai aset kripto karya anak bangsa, yaitu Degree Crypto Token. Di situ juga dihadiri ketua Aspakrindo juga ada, media-media kripto dari Indonesia, seluruh Indonesia juga ada, penjelasan seperti sejarah lahirnya DCT atau Degree Crypto Token juga di situ beliau jelaskan, roadmap sampai proyek-proyek kedepannya, seperti nanti yang bakal terus ada platform digital seperti videos, game, digital education, terus juga rencananya sih ini ada bocoran di tahun 2023 ini nih, bakal rilis semua nih, semoga aja nggak ada kendala dan lancar semuanya.
Nah, di sini juga disebutin, beliau juga mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini selaku regulator dan seluruh stakeholder aset kripto lainnya agar bisa terus bersinergi. Jadi PT Konakami ini serius nih, serius untuk visi misinya, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi dia kebutuhan mengenai regulasi dan segala macam selalu dia ikuti agar si DCT-nya ini atau si aset kriptonya ini semakin solid, semakin bersinergi, semakin aman juga untuk para holder dan stakeholdernya. Terus di sini juga dikatakan dia sangat senang dan mendukung dengan diadakannya bulan literasi kripto dan segala macam, bisa dibaca. Nah, ini dia nih ketua Bapepti nih Pak Didit Diatmoko hadir juga nih. Jadi selama bulan Februari itu kurang lebih ada 83.000 audiens yang berpartisipasi. Nah, sebagai informasi tambahan yang tadi saya bilang, di Greek Crypto Token ini karena dia sponsor dan segala macam, dia dapat plakat penghargaan sebagai sponsor dari kegiatan bulan literasi kripto. Jadi satu-satunya token asli Indonesia yang mensponsori acara literasi kripto tersebut. Nah, ini juga bakal ada nanti ini acara lagi namanya HUT Gcraft yang keempat. Ini sponsornya dari Utama, PT Konakami, Trigo, NJ Jakarta, Integrasi Transit Jakarta, Jakarta Kreatif, dan media-media lainnya di bawah tuh. Tetap PD. Dan ini juga di sini ada fotonya Pak Dobi juga nih. Nah, ini apabila sudah yakin semua unsur terpenuhi, jangan takut dan ragu untuk bertransaksi. Unsur apa aja? Tadi pertama legalitas. Ketika kita mau menginvestasikan sebagian uang kita untuk aset digital, entah itu saham, reksadana, atau kripto, yang pertama itu legalitas. Yang kedua, cek di pasarnya. Mau itu kripto, mau itu saham, cek transaksi jual beli di pasarnya. Gimana, volume transaksinya gimana, kan bisa kelihatan di situ sehat apa enggaknya tuh. Yang ketiga, mungkin legalitas udah, tadi yang terdaftar di regulasinya itu udah jelas harus, dan kemudahan bertransaksinya mungkin ya. Kan ada berbagai aset kripto juga yang bisa dibilang ribet lah untuk transaksi jual belinya. Karena ya mungkin ada banyak faktor yang belum bisa mereka belum mendukung untuk transaksi mereka. Kita mau sedikit flashback dulu. Kalau kita ngomongin masalah perkembangan aset digital, dulu pada tahun 97-an lah, pas orang-orang itu atau pas HP itu masih jarang banget. Orang yang punya HP itu bakal kelihatan aneh karena masih jarang ada yang punya. Tahun 97, 96 mungkin. Jadi cuma orang-orang tertentu doang tuh yang punya HP, handphone. Karena ya dirasa harga sangat mahal dan segala macam. Mungkin dulu juga banyak orang beranggapan, ngapain punya HP mahal-mahal, tinggal naik mobil aja ketemuan atau gimana. Atau bisa surat-suratan yang seminggu nyampe. Dulu tuh kan masih zaman surat-suratan tuh, kantor pos. Sekarang udah kebalik tuh semuanya tuh, surat-suratan udah hampir gak kepake tuh. Sekarang orang yang gak punya HP itu malah kelihatan aneh. Terus lagi habis HP, era industri udah mulai masuk, udah era informasinya udah full melesat.
ada lagi hadir lagi sosial media. Eh, Sebelum ada Facebook itu mungkin ada Friendster. Dulu hampir semua orang lah, orang yang pertama kali main Friendster itu mungkin kelihatan aneh, ini apaan sih, kan nggak jelas, ke warnet bikin akun Friendster segala macem. Hadirlah Facebook. Dari Facebook sekarang orang yang nggak punya Facebook itu, yang nggak pernah punya Facebook itu malah hampir nggak ada mungkin ya. Beralih lagi ke Instagram, ke TikTok. Sekarang malah orang yang nggak punya sosial media itu malah kelihatan aneh. Kelihatan aneh. Salah apa enggak orang nggak punya sosial media? Ya nggak salah juga. Cuman kelihatan aneh aja. Berkembangnya zaman, mulai masuk era digital, bank-bank digital udah mulai muncul. Sekarang itu warung, warung yang biasanya kita, atau ya tempat jualan lah, market lah. Sekarang udah hybrid. Dia bahkan ada yang full online loh, yang dia itu nggak punya nggak punya warungnya, tapi penjualan di online-nya, di digitalnya itu dikencang. Gitu. Sekarang orang yang nggak punya apa sih sebutannya ya, ya marketplace lah, yang nggak punya Shopee atau nggak punya GoFood atau nggak punya apa itu Tokopedia lah, itu bakal kelihatan aneh sekarang. Kalau dulu masih pas baru-baru rilis itu toko-toko online kayak gitu, ya orang masih kelihatan aneh, ngapain beli toko online, orang toko yang kelihatan aja masih banyak yang buka sekarang. Contoh kecilnya counter pulsa aja, dulu semua orang arahnya ke counter pulsa sekarang, atau wartel aja. Sekarang udah nggak ada tuh, udah jarang lah. Counter pulsa aja sekarang udah digital ya, mainannya transfer apa isi-isi token yang kayak gitu-gitu sekarang kan. Beralih lagi ke saham, sempat booming 2018 2017 tuh saham. Orang yang ngeluarin duitnya buat beli saham, itu dulu saham juga di stigmanya jelek juga itu, penipuan segala macam ya, karena minimnya informasi. Nggak kelihatan bentuknya atau apalah. 2018 sempat krismon, tambah lagi anjlok juga harga saham. Makin banyak lagi tuh yang ngiranya aneh-aneh. Nah, kalau orang yang udah masuk di saham, dia udah ngerti saham, ya udah biasa aja. Namanya juga dagang di sana kan. Pasti ada naik ada turunnya kan, semuanya juga sama. Kita kayak punya sawah, panen malah bisa gagal juga. Resikonya juga ada kan. Sama aja, sama kayak di saham. Berkembangnya zaman, orang makin banyak yang kenal saham, saham udah regulasinya udah bagus juga. Orang yang nggak punya saham itu nggak tahu ya, kalau teman-teman saya sih rata-rata udah banyak yang punya saham ya. Minimal kenal saham aja. Orang yang nggak kenal saham itu sekarang kelihatannya aneh banget, kayaknya lu kok saham aja nggak tahu gitu. Orang yang nggak tahu saham itu sekarang kelihatan aneh. Dulu orang yang main saham itu kelihatan aneh. Sekarang orang yang nggak kenal saham itu kelihatan aneh. Sama halnya sekarang udah era digital lagi, ada produk yang pure produk digital, yaitu cryptocurrency atau mata uang digital. Kalau di Indonesia karena masih berbentuk aset, karena belum bisa dipakai untuk transaksi secara langsung, masih bentuknya aset digital. Sekarang orang dengar kata cryptocurrency atau crypto, itu pasti aneh untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang, meskipun udah banyak banget sekarang orang investasi atau mencari untung di kripto. Tapi untuk sebagian orang yang sama sekali belum kenal apa itu kripto, itu pasti terdengar aneh.
Makanya jangan heran ketika teman-teman itu menjelaskan soal kripto itu, nanti disangkanya ini mah apa, investasi bodong atau penipuan atau apalah. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Emang kita eranya lagi di situ tuh, lagi transisi kita ke situ. Jangan sampai kayak saham. Dulu saham BRI, saham Astra masih ratusan perak yang kita sangka itu penipuan segala macam. Sekarang udah berapa harga saham per lembarnya? Udah 8.000, BCA malah udah sempat 30.000. Cuman kemarin dia ada right issue juga, dipecah lagi jadi 7.000. Udah berapa kali right issue kan? Udah ketinggalan jauh kita sama saham. Kalau kita pengen ngejar saham sekarang, nyari untungnya udah dikit. Nah, sedangkan kripto bulan Juni itu dia baru peresmian bursanya loh di Indonesia. Harga aset kripto itu masih murah-murah banget. Masih murah banget. Bitcoin untuk menyentuh ke angka hampir 1 miliar itu butuh waktu sekitar hampir 10 tahun. Bitcoin. Jadi dia udah, ibarat kata, grafik itu dia mentoknya tuh udah lewat. Sekarang udah lagi masa turun. Cuman nanti kan halving juga mungkin ada kemungkinan naik lagi. Nah, kalau kita mau ngikutin Bitcoin, itu kan harganya udah di langit. Jangan nutup mata, nutup telinga untuk koin-koin atau token-token yang lain. Gitu loh. Kita lihat projectnya kayak gimana. Kita lihat roadmap-nya gimana. Bitcoin itu supply-nya 21 juta. 21 juta koin. Dalam waktu 10 tahun atau kurang dari 10 tahun, dia bisa nyampe angka hampir 1 miliar per satu koinnya. Kalau DCT itu cuma 7 juta koin. Dan metodenya itu staking yang otomatis itu dia mengunci sebagian koinnya. Jadi koin itu nggak lari ke pasar. Tapi emang udah nyiptain metode itu untuk cenderung ke dikunci si koin itu, si token itu. Berarti kan supply di pasar itu kan semakin sedikit. Karena orang pertama kali beli DCT itu kemungkinan besar atau sebagian besar tujuannya yang pertama itu untuk dikunci, untuk di stakingkan. Berarti nggak lari ke pasar, jadi dia beli doang tuh tapi nggak dijual lagi. Dijualnya itu block rewardnya atau hasil dari stakingnya itu yang dijualnya. Itu pun kan dikit banget kan, dan per 8 hari baru bisa dijual atau bisa dapat block rewardnya. Sedangkan metode keduanya dia pakai sistem burning. Burning itu si developer dia ngebakar koin atau dia belanja besar-besaran si koin DCT ini, kemudian dibakar atau dihilangkan lah, istilahnya kayak begitu. Jadi kan supply di pasar makin sedikit, sedangkan pembelian itu pasti tiap tahun budget dari developer sendiri aja makin makin tahun makin meningkat kan. Tambah lagi demand di pasar, entah dari trader, entah dari investor. Sedangkan koin yang keluar itu makin sedikit. Karena ada metode yang ketiga itu halving, penurunan block reward per 2 tahun. Turunnya lumayan loh, 15 persenan, 15 sampai 20 persenan lah turun block rewardnya. Berarti kan setiap 2 tahun itu 20% supply ke pasar itu hilang secara otomatis. Ditambah lagi burning tadi, wah nggak kebayang kan harganya bakal segimana. Kalau secara logikanya sih minimal bisa setara ETH lah. Kalau Bitcoin itu kalau secara matematisnya ya mungkin bisa. Cuman kan kondisi pasar kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau ETH saya yakin sih pasti bisa. Kalau untuk uh, nempel atau
mungkin ngelangkain ETH itu harga ya, dari segi harga ya, dengan tambahan lagi project-project dari developernya tersebut gitu. Ini ya, degree crypto token udah lumayan juga nih. Kita untuk minggu depan ngebahas apa lagi ya? Atau mungkin masih ada yang mau ditanyain perihal degree crypto token atau kripto atau apapun itu yang berhubungan dengan kripto, bisa komen. Oh ya, sama tadi tuh sempet ada yang nanya DCT naik lagi kapan? Ya kita lihat aja roadmapnya, atau ininya aja apa ya, kita lihat karakter koinnya, karena dia pakai sistem burning ya, kita lihat aja itu dia burningnya di bulan berapa dan tanggal berapa. Berarti kan puncak pembeliannya itu kan ya di sekitaran tanggal burningnya itu. Nah biasa kalau tahun kemarin itu di November, tahun kemarinnya lagi Desember, berarti kan di akhir tahun. Berarti bisa dibilang setiap akhir tahun itu DCT pasti harganya meroket. Udah bukan naik lagi tapi meroket. Karena burning tadi itu belanja besar-besaran si developer. Jadi kita sebagai holder atau sebagai digital planner lah sebutannya, kita harus pintar-pintar juga ngelola aset kita. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Oh, misalkan mentang-mentang kita udah nikmatin hasilnya, jadi ya udah kita nikmati aja terus. Sedangkan hasil atau block rewardnya itu per 2 tahunnya turun gitu. Jadi gimana caranya kita kelola aset kita agar tetap berkembang supaya dapat menghasilkan lebih banyak lagi tiap tahunnya gitu. Oke deh. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.